akhirnya meluncur juga mobil listrik termurah yang dijual di Indonesia. Ini adalah Chang'an Lumin Indonesia. Seperti apa fiturnya? Simak videonya hingga selesai. Lumin sendiri adalah mobil kecil mini EV. Mobil ini bersaing dengan REV, BYD atau One, bersaing juga dengan Ceres E1 dan bersaing juga dengan VinFast VF3. Mobil ini 3 doors ya, 3 pintu, 2 untuk pintu kiri dan kanan, belakangnya juga dihitung pintu. Nah, secara desain mobil ini mirip dengan REV karena pintunya 3. Yang di depan saya sudah dihiasin, sebenarnya hiasannya kecil, ada mata-mata begini ya, ada kumis-kumis oleh Indomobil. Pada saat video ini dibuat, mobil ini dibanderol dengan harga 170 jutaan, which is lebih murah dari BYD atau One tipe termurahnya. Mobil ini dilengkapi dengan baterai berukuran 28 kWh yang dapat menempuh jarak hingga 300 km. Tenaganya sendiri tidak besar ya, 35 kW atau setara dengan 48 PS dan torsinya di 83 Nm. Kecepatan maksimalnya di 101 km per jam, masih oke lah ya untuk perkotaan mah. Secara desain mobil ini cute, unik, membulat-bulat, serba bulat, termasuk lampunya yang bulat. Ini beda banget sama yang lain nih. Lampunya kayak ada kesan Mini Coopernya dan ada dikasih kelopaknya. Ini sih kreatif banget ya desainernya. Bagian bawahnya di sini ada bolongan untuk mendinginkan yang harus didinginkan. Ada aksen lumin di sini. Dan untuk lampunya sendiri sudah menggunakan LED projector. Ya, cukup canggih. Dan ada DRL yang melingkar sebagai lampu sen juga. Dari segi dimensi, mobil ini sebenarnya nggak gede-gede amat ya. Panjangnya sendiri hanya 3,2 meter. Untuk lebarnya di 1700 mm dan tingginya 1,5 meteran saja, di bawah 1,6 meter. Jarak sumbu roda depan ke roda belakangnya, coba tebak berapa? 5 meter enggak? 3 meter enggak? Jaraknya hanya 1,9 meteran, 1980 mm dengan ground clearance 15 cm atau 150 mm. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan velg yang sangat bagus, namun ini memang dop ya. Velg aslinya dia kaleng berukuran 14 inci, 165/70R14 ABS EBD. Vehicle Stability Control sudah ada di mobil ini. Namun sayangnya untuk ADAS, nanti dulu mungkinnya ADAS karena memang ngejar harga termurah. Di sini ada wall charger bentuknya seperti ini. Dan mobil ini, si Lumin by Chang'an ini dilengkapi dengan fast charging DC yang dapat dicas hanya 35 menit menggunakan fast charging 30-80%-nya. Jadi cukup oke juga nih barang ya. Untuk akses ke interior Chang'an Lumin ini cukup menarik ya. Kita ingat sama Hyundai Ioniq 5 ya. Nah, menariknya nih lumayan oke juga nih desainernya ya. Jarang di mobil Cina dilakukan. Agak sedikit nyambung nih bagian door trim dengan dashboardnya. Dashboardnya tentunya materialnya jangan ditanya, ini material keras. Nah, ini ada aksen material empuk seperti kulit dijahit dengan jahitan berwarna orange. Aksennya orange juga. Posisi duduknya layaknya sebuah hatchback ya. Ingat sama mobil Agya mungkin ya, Ayla. Nah, agak seperti itu. Bonet sedikit terlihat di situ. Ya, ada bulu-bulunya juga terlihat, bulu mata di situ. Setir di sini fix, tidak bisa diatur, tidak bisa teleskopik, tidak bisa tilt steering. Untuk jok juga di sini hanya bisa maju, mundur, dan recline, tidak bisa naik turun. Tentunya secara manual supaya awet. Di baliknya ada tuas-tuas yang mirip dengan mobil umum yang kalian pernah lihat. Pasti kalian pernah lihat mobil seperti ini. Ya, ini untuk wiper ada di kanan, wiper depan aja ya, belakangnya tidak ada wiper. Di sini untuk bagian perlampuan dan lampu sen. Instrumen cluster yang sebenarnya lengkap, tapi ini khas banget dari mobil Cina. Kayaknya hampir semuanya begini ya, e-clusternya untuk entry level mobil Cina.
Ada N di situ, ya kondisi transmisi, jam secara digital, kilometer per jam, eco diperlihatkan di sini ada 263 km lagi. Baterainya sampai habis. 0% power, ini berarti tidak ngecas. 88% kondisi baterainya dan ada logo warna hijaunya. Plus ada P di situ, logo mobil. IA ini kayaknya ISS dan ada 7 km. Plus juga terdapat ya head unit 10 inci saat luminnya tekan ini untuk auto, untuk home. Ada Apple CarPlay dan ada Car Auto. Car Auto ini semacam mirroring ke Android ya. Cukup lengkap, radio tentunya sudah ada, USB juga sudah bisa masuk dari sini, AM FM ada dan ada navigasi di dalam head unitnya. Bisa menggunakan WiFi, ada Bluetoothnya, jadi ini Android version ya. Terus saat ditarik ke atas kayak HP kalian tuh ya. Android, Bluetooth, WiFi, screen off-nya di sini, auto modenya di situ, muteh, ESC ini stability control ya, bisa di off dari sini. Settingnya lumayan banyak nih. WiFi bisa Anda setting, Bluetooth, sistemnya juga bahasa Indonesia, ada bahasa Thailand, Inggris, ada bahasa Cina. Pengaturan lainnya Anda bisa atur-atur di sini. Sound juga, nah luminnya saat dipencet dia langsung ke menu utamanya. Di bagian bawahnya ada untuk lampu hazard, bunyinya normal seperti mobil biasanya. Ini untuk AC, AC-nya juga bagus karena tuasnya terpisah dan masih manusiawi pakai tuas seperti ini. Ada untuk sirkulasinya lengkap banget di sini. Start stop EV-nya juga ada di sini. Ini kayak Mercedes-Benz bentuknya. Dan di sini terdapat lighter 12 volt, maksimal 120 watt. Terdapat juga USB A untuk menaruh HP, tapi sayangnya ini tidak ada wireless chargingnya tentunya. Ini tuas transmisinya layaknya mobil EV ya. Ini seperti REV ya. RND IS Eco atau Sport ini ya modenya. Saat dipencet ini nggak ada ngaruh apa-apa. Lalu di sini untuk pembukaan kaca jendelanya. Ya, di tengah seperti ini karena hanya 2 biji. Nah, ini dia pembukaan kacanya tidak auto ya. Tidak auto. Apakah harus nyala dulu EV-nya atau seperti apa? Ini untuk locknya. Rem tangannya masih manual seperti ini, cup holder ada di tengah, ada juga di door trim. Nah, joknya saya suka sekali. Joknya ini kombinasi antara kulit yang lembut, bagian tengahnya juga kulit, ada aksen orange-nya di sini dan terdapat tulisan Lumins ini dijahit asli di bordir ini. Halus banget. Headrestnya juga terpisah, tidak seperti Ayla dong, ini terpisah. Dan kulit. Di bagian atasnya terdapat sun visor dengan kaca dandan, tentunya tidak ada lampu dandan juga nggak apa-apa ya di kelas ini mah. Dan ini tebal loh, seperti mobil yang beda aja gitu. Terdapat lampu kabin yang warna kuning, spion tengah, juga manual dimming ini. Seperti apa row keduanya? Nah, ini pembukaannya 50-50. Saya akan coba masuk ya. Ini posisi duduk saya, tingginya 176 cm. Apakah kesiksa? Ternyata enggak kesiksa sama sekali. Bagus posisi duduknya. Andai bisa baik hati yang di depan bisa maju sedikit. Kaki juga tersanggah tidak baik tentunya karena ini untuk anak-anak. Nah, untuk headroom di sini mentok untuk tinggi seperti saya ya, 176 apalagi di atasnya. Posisi duduknya juga agak sedikit tegak, tapi lagi-lagi ini harganya berapa, jadi saya nggak harus komplain banyak di sini ya. Di bagian belakang ini terdapat hal yang unik. Ya, ini dia yang uniknya ya. Oh. Untuk shark fin antenanya juga kecil, tidak ada roof spoiler. Pojokannya juga membulat seperti ini membulat lagi loh. Tuh. Dikasih aksen warna hitam seolah-olah plotting lagi. Kacanya juga dikasih hitaman seperti ini. Tidak ada depoger. Ada high stop on lamp di sini dan ada logo Lumin. Chang'an ya. Chang'an apa Chang'an sih namanya? Lumin lagi di sini. 2 buah sensor parkir. Kamera mundur ada buat apa coba kamera mundur di mobil ini? Membukanya bukan di sini ya, tapi di bawah ini. Sudah elektrik tombolnya. Bagasinya oke. Layaknya sebuah mobil EV kecil. Ya, EV kecil seperti ini. Masuk untuk barang bawaan harian Anda. Tas kecil boleh lah ya. Tapi kalau untuk bisa bawa barang lebih banyak tinggal dilipat. Pembukaannya untungnya 50-50. Nah, ini dia bagian lampunya yang unik. Senada dengan bagian depan, ada bulatannya di sini, ada kelopak matanya, dan ada lampu di bagian tengahnya. Tentunya sudah canggih ya. Bagaimana nih menurut Anda? Chang'an Indonesia ini membawa Lumin.
Gimana? BYD gimana BYD? Atau One Tunpas VF3 gimana? Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami juga ada di media sosial lainnya, TikTok, Facebook Reels, Instagram Reels, dan lain-lain. Kalian mampir, dibantu follow supaya rame. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Dulung Aji. Sampai jumpa di video selanjutnya.